Djibouti merupakan negara kecil yang berlokasi strategis di pantai timur Laut Tanduk Afrika. Djibouti terletak di Selat Bab el Mandeb, yang berada di sebelah timur dan memisahkan Laut Merah dari Teluk Aden. Negara ini dahulu dikenal sebagai Somaliland Prancis tahun 1896–1967 dan teritori Afar dan Isa Prancis tahun 1967–1977. Negara ini mengambil Djibouti sebagai namanya ketika memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 27 Juni tahun 1977. Ibu kota Djibouti adalah kota Djibouti, dibangun di atas terumbu karang yang menjorok ke pintu masuk selatan teluk. Kota besar lainnya yakni Obok, Tajoura, Alisabi, Arta, dan Dihil. Negara itu memungkiri kepentingan regional dan geopolitiknya. Ibu kotanya adalah situs pelabuhan laut dalam modern yang melayani lalu lintas Samudra Hindia dan Laut Merah dan menampung pangkalan Angkatan Laut Prancis. Kota Djibouti juga merupakan ujung rel untuk satu-satunya jalur yang melayani Addis Ababa, ibu kota negara tetangga Ethiopia. Masih banyak hal mengenai Djibouti. Berikut fakta unik dan menarik Djibouti yang dirangkum dari berbagai sumber. Negara ini terdiri dari 90% tanah gurun yang salah satunya adalah Gurun Danakil. Gurun ini adalah salah satu tempat terendah dan terpanas di bumi. Akibatnya, negara ini memiliki iklim yang panas dan kering. Suhu secara teratur naik di atas 40 derajat Celcius selama bulan-bulan yang menyebabkan musim panas dan membuat tanahnya menjadi gersang. Republik mengakui dua bahasa resmi, yakni bahasa Prancis dan Arab. Namun, Somalia adalah bahasa yang paling banyak digunakan, meskipun jarang ditulis dan tidak diajarkan di sekolah. Penggunaan Afar sebagian besar terbatas pada daerah Afar. Banyak orang Djibouti multibahasa. Kefasihan berbahasa Prancis sangat penting bagi mereka yang memiliki aspirasi politik. Bahasa Prancis adalah sarana pengajaran di sekolah dasar dan menengah, meskipun bahasa Arab juga diajarkan sebagai bahasa pertama di kedua tingkat tersebut. Bendera nasional Djibouti memiliki dua warna horizontal dengan garis-garis biru muda dan hijau muda yang sama dengan segitiga putih sama sisi di bagian kiri. Djibouti adalah negara multietnis sehingga benderanya mewakili kedua kelompok etnis. Warna hijau mewakili orang-orang Afar sebagai simbol kemakmuran. Warna biru muda melambangkan orang Isa dan melambangkan laut dan langit. Bendera tersebut diresmikan tanggal 27 Juni tahun 1977 ketika Djibouti mencapai kemerdekaannya. Djibouti memiliki sebuah danau bernama Lac Asal atau Danau Asal. Danau yang berada di pusat Djibouti ini disebut memiliki tingkat keasinan 10 kali lebih asin daripada laut. Faktanya, Danau Asal merupakan perairan paling asin kedua di dunia setelah kolam Don Juan di Antartika. Djibouti memperoleh kebebasan dari Perancis pada tahun 1977. Perancis menjajah negara tersebut dan menamakannya Tanah Somalia Perancis. Kemudian, referendum diadakan setelah Somalia memperoleh kemerdekaannya. Akibatnya, Djibouti harus memutuskan apakah mereka harus tetap bersama Prancis atau bergabung dengan Republik Somalia. Referendum sebelumnya yang tidak mendukung kemerdekaan diadakan pada tahun 1958 dan 1967. Akhirnya pada tanggal 27 Juni tahun 1977, Djibouti menjadi negara merdeka sendiri. Lebih dari 90% penduduknya yang berjumlah kurang lebih 900.000 orang, beragama Islam. Pemerintah Djibouti menetapkan hari Jumat sebagai hari libur agar masyarakatnya fokus beribadah salat Jumat. Sehingga, pada hari Jumat aktivitas penduduk Djibouti di luar rumahnya baru dimulai setelah jam 4 sore.
Dengan posisi geografisnya yang strategis karena dilewati jalur pelayaran internasional menuju dan dari terusan Suez, Djibouti merupakan salah satu pintu masuk utama barang impor ke berbagai negara di benua Afrika, terutama untuk negara-negara di kawasan pantai timur. Jadi tidak heran negara dengan wilayah yang tidak terlalu luas seperti Djibouti memiliki banyak pelabuhan internasional. Pelabuhan laut internasional di Djibouti adalah Port of Djibouti. Pelabuhan ini sudah berdiri lebih dari 100 tahun, bahkan lebih tua dari umur negara Djibouti yang baru merdeka tahun 1977. Dorale Container, terminal yang dioperasikan tahun 2009 oleh investor asing. Namun, berhasil dimiliki negara pada tahun 2017. Pelabuhan Goubet, beroperasi sejak tahun 2017 dengan tujuan utama sebagai pelabuhan ekspor komoditas garam Djibouti. Pelabuhan ini memiliki dermaga sepanjang 400 meter dengan kedalaman 15 meter. Pelabuhan Tajoura, beroperasi sejak tahun 2017 dengan tujuan utama sebagai pelabuhan ekspor potas garam abu atau kalium karbonat dari Djibouti. Dengan mempertimbangkan posisinya yang strategis di perairan timur Afrika, selain Prancis sebagai bekas penjajah, terdapat beberapa negara lainnya yang membuka pangkalan militernya di Djibouti, yaitu Amerika Serikat, bahkan Camp Lemonnier adalah satu-satunya pangkalan militer AS di benua Afrika. AS membayar kurang lebih 60 juta dolar per tahun untuk sewa tanah yang digunakan sebagai pangkalan militer Jepang. Pangkalan militer pasukan bela diri Jepang di Djibouti membutuhkan biaya sewa lahan 1,2 juta dolar AS per tahun. Kemudian, yang paling baru adalah pangkalan militer China. Pemerintah China mengeluarkan biaya lebih dari 100 juta dolar AS untuk menyewa lahan pangkalan militer mereka tersebut. Selain negara-negara tersebut, Jerman, Italia dan Spanyol juga memiliki pangkalan militer di Djibouti. Keberadaan pangkalan-pangkalan militer tersebut dapat menguntungkan Djibouti jika mengalami serangan militer negara lain. Namun, adanya pangkalan militer China dan AS secara bersama-sama dalam satu negara bisa berdampak buruk, mengingat kedua negara saat ini sedang terlibat dalam perang dagang. Djibouti memiliki garis pantai sepanjang 195 mil atau 314 km. Sebagian besar garis pantai ini terdiri dari pantai berpasir emas dan putih. Sebagian besar panjangnya berada di Teluk Tajoura, sebuah parit yang berorientasi ke barat dengan kedalaman sekitar 883 meter. Di utara Djibouti, garis pantainya terdapat terumbu karang, beting, pulau, dan pulau kecil. Garis pantainya dibatasi oleh dataran datar, rendah, berpasir, dan tandus sepanjang 60 mil. Ada bukit-bukit rusak, gunung-gunung, dan dataran terbelah dua di latar belakang. Akibatnya tak jarang dijumpai tebing dan tebing. Djibouti memiliki luas wilayah sebesar 23.200 km persegi. Djibouti adalah negara terkecil ketiga di benua Afrika setelah Swaziland terkecil kedua, dan Gambia terkecil pertama. Pada tahun 2022, total populasi Djibouti adalah 1.016.288 jiwa yang setara dengan 0,01% dari total populasi dunia. Djibouti terletak di kawasan yang dikenal sebagai titik terpanas di dunia. Kawasan ini, yang meliputi Danakil Depression dan Laut Mati, memiliki suhu rata-rata tahunan yang sangat tinggi. Kekeringan, panas yang luar biasa, dan kondisi lingkungan yang ekstrim menjadikan Djibouti sebagai salah satu tempat terpanas di bumi.